Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore jelang waktu maghrib yang berbahagia ini. Kita kembali dapat hadir di Masjid Asy-Syuhada Toyota Manufacturing Indonesia yang merupakan kenikmatan besar di tengah waktu jam pulang kerja atau beristirahatnya kita, dengan menambahkan ilmu, sehingga dengan adanya majelis seperti ini kiranya menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kemakmuran, kelancaran, serta kemajuan perusahaan yang kita bekerja di sini, dan juga menjadi kesejahteraan buat seluruh pimpinan serta orang-orang yang bekerja di perusahaan yang ada di tempat ini atau di mana saja. Karena ini merupakan satu wasilah. Apa wasilah itu? Perantara kebaikan-kebaikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Dan ibadahnya di samping menuntut ilmu, juga kita makmurkan masjid yang kita cintai ini. Dan ilmu yang kita pelajari adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, yang terus menggeluti tentang banyaknya hadis yang dinukil di kitab ini dalam pengajaran Kitabus Shalah. Di antaranya sampai kepada halaman 182 menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, ia berkata, aqbala rajulun, telah datang seorang sahabat
Jadi rajulun yang dimaksud di sini adalah sahabat. Hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, wa nahnu indahu, sedang kami berada di dekatnya. Faqal, lalu ia berujar, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini betapa nikmat ya kehidupan sahabat mendapati Rasul ya. Nikmat ya. Duduk dengan Rasul, datang kepada Rasul. Ya, tapi kita juga tidak kalah nikmatnya. Ya, tidak kalah nikmatnya kita duduk di sore hari ini sambil mendengarkan sabda Rasul. Tidak kalah nikmatnya, nikmat ya. Walaupun kita enggak kenal Rasul, tapi bisa duduk dengan mendengarnya sabda Rasul. Bertanya, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Ya Rasulullah, adapun tentang memberi salam kepadamu, kami sudah mengerti. Ya, faqad arafnahu. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Idza nahnu shalaina alaika bi shalawatina. Bila kami ingin berselawat kepadamu dalam salat kami. Bi shalawatina. Sallallahu alaika. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Ya. Fasa'at hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'alhu. Thumma qala. Maka kemudian beliau diam. Rasulullah diam. Lihat, ini Rasul ya. Ditanya soal agama, kalau belum sampai wahyu kepadanya, Rasulullah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Begitu juga kita tidak boleh melangkahi Allah dan Rasulnya bila ditanya soal agama. Sampai datang wahyu yang turun kepada Rasul dan sampai datang hadis yang diucapkan oleh Rasul, barulah kita menjawabnya. Ya, fasamata hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'alhu. Maka kemudian beliau diam sampai menginginkan kiranya sahabat itu tidak bertanya kepada beliau. Diam ya. Itu Rasulullah. Summa qal. Kemudian Rasul bersabda, idza antum sholaitum alayya, jika kalian berselawat alayya atas diriku, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Masya Allah ya. Bertanyanya, yang bertanya seorang, tapi dijawab oleh Nabi untuk semua orang ketika berselawat. Dengan lafaz, idza antum sholaitum,
jika kalian berselawat alayya atas diriku, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad, ya, dan seterusnya. Ini cara berselawat yang Nabi putuskan, di mana putusan Nabi adalah bukan hawa, bukan nafsu, bukan ro'yu, tetapi adalah wahyu. Ya, seperti itu. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di jilid 1 di nomor hadis 351 atau 352 atau di nomor hadis 711. Ya, jelas ya. Jadi sahabat di sini datang jauh-jauh ingin menanyakan cara berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa beragama itu harus bertanya. Harus bertanya. Karena saya belum lama ini Pak ngedengar satu majelis di kampung istri saya. Saya datang malam Jumat yang lalu. Ya, seperti begini ya. Ada majelis Pak, dibuka. Setelah dibuka disampaikanlah oleh ustadznya. Masya Allah, selesai, nggak ada soal jawab. Padahal yang disampaikannya bagus. Ya, padahal yang disampaikan bagus. Salah satu di antara ayatnya yang disampaikan, wa a'rid anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang apa? Musyrik. Tapi sayang nggak dibuka soal jawab. Ya. Dan nggak dibahas itu yang namanya syirik. Padahal syirik kalau dibahas, Masya Allah, orang tahu ya. Karena begitu luasnya samudera syirik. Seperti naruh sajen, ini enggak? Syirik. Mandiin keris juga apa? Syirik. Datang menanya-nanyakan diri tentang nasib dirinya di tahun-tahun mendatang juga apa? Syirik. Gitu. Kemudian meminta kepada kubur, syirik. Kemudian lagi apa? Memasang susuk juga apa? Syirik. Syirik itu musyrik. Banyak lagi ya. Memotong satu hewan yang kepalanya diambil untuk dipersembahkan juga sebagai apa? Syirik. Itu harus dibesek syirik itu. Karena syirik dosa yang paling besar. Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ditahzir oleh Allah dalam surah yang Allah berfirman, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, habislah kau punya amal. Itu Nabi ditahzir, diperingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari doa-doa yang banyak sekali. Ya, perlindungan Nabi kepada Allah agar tidak berbuat apa? Syirik. Ya, jadi harus dibuka, dipertanyakan dan dijelaskan. Karena juga Allah berfirman, pas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahla dzikri. Siapa ahla dzikri? Yaitu ahli ilmu, kata Imam Ibnu Katsir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Jadi harus ditanya ya. Karena tanya menanya ini ada sunnahnya. Ya, sahabat saja yang ketemu Nabi, yang tahu bahasa Arab nanya. Masa kita bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, terus nggak apa? Nggak nanya. Harus nanya ya. Dan kalau orang nanya, nggak ada istilah ngetes. Nggak ada istilah apa? Ngetes. Wah, jangan-jangan Bapak ngetes saya nih. Nggak ada istilah.
Ya, justru kalau kita bertanya kepada yang ditanyakan, itu nanti orang yang nggak tahu jadi tahu sebab kita bertanya. Dan yang tahu jadi tambah tahu. Masya Allah, itu hebatnya bertanya ya tentang ilmu. Nggak ada istilah dalam Islam ngetes ya. Itu ngetes. Jadi kalau wah nggak tahu, luntur nih ilmunya. Enggak begitu. Kalau nggak tahu, diem. Ada ilmu jawab, nggak ada ilmu diem. Ada ilmu jawab, membesarlah pahala. Nggak ada ilmu diem, maka diemnya itu dapat pahala daripada menjawab tanpa ilmu. Begitu Pak, ya. Karena sunnah itu ada dua Pak, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dapat dikerjakan karena ada contohnya, ada ilmunya. Kalau sunnah tarkiyah, sunnahnya ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak ada ilmu. Itu disebut sunnah tarkiyah. Maka meninggalkannya pun dapat apa? Pahala. Daripada beramal tanpa ilmu, tanpa ada contoh. Justru malah berdosa. Ya demikian, ini menarik kisah sahabat ya, datang. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud tentang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sesuatu yang perlu diketahui bahwa redaksi atau kalimat sholawat yang paling afdol ialah yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan. Jadi kalau nggak ada riwayat, nggak ada sanad, itu jangan dilaksanakan. Karena bukan afdol ya, tapi apa? Dol, itu ya. Karena ada afdol, ada dol. Kalau dol itu apa? Nggak ada deratnya, lepas, nggak diterima ya, nggak megang, nggak nyangkrem, ya bahkan dia akan menjadi kesesatan karena dol. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini Nabi yang ngomong Pak. Nabi yang ngomong ya. Maka itu sholawat itu harus ada riwayatnya. Itulah yang afdol. Contoh. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Dari Ka'ab bin Ujrah. Ini Ka'ab ya, nama seorang sahabat Pak, Ka'ab. Ini jarang nama kita nama Ka'ab ya. Kebanyakan Mahmudin, ini enggak? Samsudin ya. Nuruddin ya kan? Zainuddin. Itu makruh tuh, nama pakai nama-nama din. Zainal Abidin itu. Ya, maksudnya bapaknya baik ya, tapi mungkin belum kenal sunnah. Maka mudah-mudahan anak-anaknya mulai kenal sunnah. Kalau nama Muhammad aja Pak, jangan ada din-dinnya ya. Kalau lakob boleh, lakob. Seperti Syekh Albani dijuluki Syekh Muhammad Nasiruddin. Apa Nasiruddin Pak? Yaitu pembela agama. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Nasirus Sunnah, pembela apa? Sunnah. Nah itu. Nah kalau sekarang sudah di disertase ya, maka ada istilah doktor ya Pak. Ada doktor hadis, ada doktor Quran. Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan dengan kedoktorannya mereka talaki, belajar ketemu dengan masyayikh di university. Ya. Apakah Madinah, apakah Mekah. Mudah-mudahan kita doakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, ini kita kembali Pak. Ka'ab, nama seorang sahabiyun jalil.
Jadi boleh kita nanti punya anak namanya Ka'ab ya, atau punya cucu, punya cucu ya. Barangkali antum nanti punya cucu, namanya dah Ka'ab. Ini cuman anjuran ya. Jarang orang namanya siapa? Ka'ab. Ah, ini Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah. Bahwa kami pernah bertanya, ya Rasulullah, qad alimna au arafna, sungguh kami telah mengetahui atau kami telah mengenal, kaifa assalamu alaika, fa kaifa shalah. Ya, bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara mengucapkan salawat atas dirimu? Qal, Nabi yang mulia menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini sering kita dengar lafaz ini dibaca di saat azan sudah dikumandangkan. Ya, baru membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watid tamah dan seterusnya. Kemudian doa ya, karena doa antara azan dengan qomat tidak ditolak. Setelah itu barulah kita salam. Barulah kita sholat, Pak. Habis sholat sambil qomat ditunggu untuk ditegakkan dalam sholat, kita berdoa. Kita doa. Masya Allah ya. Karena doa antara adzan dan qomat, doanya tidak ditolak. Jadi selawat lebih dulu. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'watid tamah wassalatil qa'imah. Masya Allah. Ya, baru kita doa, kemudian sholat. Habis sholat kita doa lagi. Ya, antara adzan dan qomat. Boleh angkat tangan, boleh tidak angkat tangan. Ya, karena kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, syarat diterima doa mengangkat tangan. Dan Nabi tidak pernah mengangkat tangan di waktu khutbah dan di waktu sholat fardu selesai. Maka kata Syekh bin Bas, bolehnya angkat tangan ya di waktu sehabis sholat sunnah, tapi jangan terus menerus. Ya, tapi jangan terus menerus. Sesekali-sekali. Itu kata Syekh bin Bas. Jangan ditetapkan harus gitu, Pak. Ya. Nah, jadi boleh angkat tangan, boleh tidak. Tapi kalau kita angkat tangan ya nggak apa-apa, ya. Karena syarat diterima doa mengangkat tangan. Masya Allah. Dan Allah malu kalau kita angkat tangan, kemudian kita kembalikan, lalu doanya tidak diijabah. Allah malu. Sifron khaibatain. Kosong, tidak bawa apa-apa. Allah malu. Makanya angkat tangan kita, Pak. Berdoa. Pertanyaannya, ya, harus banyak hafal apa? Doa. Kalau nggak hafal doa, apa yang mau didoain nih nggak? Ya, makanya mesti hafal doa. Ya, maka itu wajib memiliki buku kumpulan apa? Doa. Itu. Kalau sering kita baca, jadiin di saku kita, Pak, atau di sini. Masya Allah. Ya, nanti lama-lama hafal. Kita kerjaan aja hafal, ya. Karena tiap hari kita kerjain. Kemudian kita jalan juga apa? Hafal. Karena tiap hari kita laluin.
Saya udah hafal jalan ini nih, Masya Allah. Karena sering dilaluin. Coba, lepas Bapak di sono yang belum pernah jalan. Kalau nggak gelagapan nih nggak? Gelagapan nggak Pak? Gelagapan. Ya begitu juga doa. Gimana berdoa? Gelagapan dia nggak bisa berdoa. Tapi kalau hafal, banyak doa yang dihafalkan, insya Allah. Dan doa itu punya kekuatan. Ya, demikian. Yang berikutnya. Halaman 184. Ya, jadi begitulah cara berselawat ya. Diriwayatkan banyak riwayat, diantaranya Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian poin ke-14 Pak. Mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Kunci salat adalah bersuci. Jadi kalau dia enggak bersuci, enggak sah salatnya. Apakah bersucinya dengan wudu? Apakah bersucinya dengan apa? Tayamum. Ya, ini kunci salat. Jangan sholat cuman iling, ya, manunggali iling, enggak. Cuman ingat aja kepada Allah, enggak pakai wudu, enggak pakai apa, ini salah, keliru ya. Jadi harus berwudu. Karena Nabi mengatakan miftahus shalah, kunci sholat adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Wa tahrimuha, dan pengharamannya adalah at-takbir, yaitu takbir. Makanya ada istilah takbiratul ihram. Jadi harus takbir dia setelah menghadap kiblat Pak, setelah suci. Jadi begitu suci langsung menghadap kiblat, Allahu Akbar. Udah nggak pakai qomat kamit lagi. Ini nggak pakai qomat kamit, nggak pakai usolli. Wah, Allah kencang banget nih nggak. Supaya kedengaran sama yang lain. Usolli, kencang. Hah? Ya, supaya afdol katanya. Padahal Nabi Pak, begitu menghadap kiblat, kata Nabi, summas takbilil kiblah, pakabir, kata Nabi. Langsung takbir. Langsung takbir. Angkat tangan. Ini yang disebut wa tahrimuha at-takbir. Sedangkan pengharaman sholat adalah takbir. Jadi kalau udah takbir, haram bicara yang lain. Ini kuncinya. Haram bicara yang lain. Makanya nggak boleh dalam sholat itu memasukkan perkataan manusia ke dalam sholat. Sampai ada sholat bagi hasil. Iya enggak? Bagi hasil. Begitu imam kedengaran keras mau waladhdallin, langsung dicabut. Ya, langsung ditaruh kalkulatornya. Ini kejadian Pak, cerita yang saya dapat. Karena syaitan itu Pak, waktu azan lari, habis azan datang. Waktu qomat lari, habis qomat, dia datang lagi. Masuk ke pembuluh darah. Mengajak kita untuk sesuatu yang tidak diajarkan sunnah. Makanya kalau udah takbiratul ihram, takbir itu membesarkan, ihram itu artinya haram bicara yang lain. Mulailah kita konsentrasi. Perhatiannya kepada bacaan kita kalau kita sholat sendiri dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib, perhatiannya kepada bacaan siapa? Imam. Pandangannya melihat ke tempat, sujud, dan gerakannya tumaknina. Oh, nikmat Pak, sholat seperti ini. Asyik ya. Datang setan lagi, ngajak yang lain-lain, jangan diperturutin. Jangan diperturutin. Ngajak ingat ini, ingat itu, jangan diturutin. Ingat kepada apa yang dibaca dalam sholat. Ingat apa yang harus dilakukan di dalam sholat.
Ingat apa yang Nabi putuskan dalam hadis ini, wa tahrimuha, dan pengharaman salat adalah at-takbir. Ini kunci salat. Makanya doa takbiratul ihram banyak tuh, beragam di sifat salat Nabi. Ya, oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang kita hafal dari dulu apa? Inni wajjahtu wajhiya, padahal mestinya tidak ada ininya, Pak. Langsung saja. Dan ini kalimat ini kalau Bapak mau tahu, yang biasa Nabi baca di dalam sholat malam. Panjang. Makanya yang menarik, Pak, pendek aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, kalau yang itu panjang, Pak. Dan Nabi lakukan sholat malam. Dan tidak menggunakan kata ini, langsung saja wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ar, kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Masya Allah, panjang Pak itu ya. Tapi yang pendek itu, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ enggak apa-apa. Ya, atau Allahumma ba'id baina, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu boleh, ya. Ada beberapa. Ini perhatian ya kepada bacaan, Pak. Terus kepada bacaan. Jangan kepada yang lain. Sebab ada ustadz di kita ini nyampein, kalau kalian hilang kunci, ya hilang kunci, sholat dah. Sholat aja sholat. Terus pasti nanti keingetan tentang kunci, naruhnya di mana? Innalillah. Jadi sholat suruh ingat apa? Kunci. Padahal as-salatu li dzikri. Sholat itu mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya disampaikan dari orang ke orang. Hingga banyak orang. Jadi kalau kita hilang kunci, gampang. Sholat aja dah. Ntar ketemu tuh kunci. Naruhnya di mana. Jadi seolah-olah sholat suruh ingat apa? Kunci. Padahal ini hadisnya, wa tahrimuha. Pengharaman sholat adalah at-takbir. Kalau sudah takbir, haram bicara yang lain. Sampai orang bersin aja, Pak, nggak boleh dijawab. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, nggak boleh. Ya, sampai kita bersin juga mengucapkan alhamdulillah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kita sedang apa? Sholat. Nggak boleh ngucapin alhamdulillah, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bergerak-bergerak. Ya, ini ada yang mengatakan bergerak boleh, asal jangan berapa? 3 kali. Akhirnya dihitung, ini baru sekali, enggak. Gratis berarti kalau sekali. Ya, ini baru 2 kali. Bergerak boleh kalau ada sebab. Ya, boleh bergerak kalau ada sebab. Misalnya, contoh Nabi, Rasulullah sholat malam, Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri Nabi, Pak. Maka Nabi SAW memegang kepala Ibnu Abbas, diputarnya, dijadikannya di sebelah kanannya. Enggak boleh makmum di sebelah kiri. Ini bergerak namanya ada sebab. Ya, kalau enggak ada sebab, enggak boleh bergerak-gerak. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali pun enggak boleh. Ya, gitu. Jadi jangan bergerak-gerak kalau enggak ada sebab. Kemudian wa tahliluha. Ini haknya, Pak, kembali kepada as-shalah maksudnya. Dan tahallul daripada salat, tahallul itu penyelesaian maknanya. Tahallul ya, pakai hak kecil. Tahallul bukan tahlil ya.
Kalau tahlil itu pakai hak apa? Hak besar. Maknanya la ilaha illallah. Itu tahlil namanya. Pakai hak besar. Ini pakai hak kecil. Tahallul. Wa tahliluha. Tahlil ya. Penyelesaian sholat adalah at-taslim. Yaitu salam. Jadi kalau udah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis. Enggak ada lagi perhatian yang kita perhatikan dari bacaan siapa? Imam. Udah. Habislah yang memimpin dari yang dipimpin. Habis. Selesai itu. Kita mau kemana, tapi sunnahnya zikir dulu. Zikir ya. Jangan Allahumma lantas apa? Jalan. Nabi itu, kata Ibnu Abbas ya, sekali waktu Nabi mengangkat suara. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Supaya diketahui, habis sholat itu istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Biar orang dengar, tahu. Pengajaran buat kita yang hadir. Habis sholat itu zikir. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri. Kayaknya udah kagak betah banget ngadep Allah. Ya, giliran ngadep yang lain diarep-arepin nih enggak? Ya, giliran ngadep Allah kayaknya pengen cepet-cepet aja bawaannya. Jangan Pak, nikmatin. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon selamat. Ya, kemudian bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian kita minta rezeki Pak. Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah ya lima a'taita kalau engkau memberinya, wala mu'tiya dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta kalau engkau mencegah, wala yanfa dan tidak berguna harta yang Allah berikan kepada kita, jal jaddi minkal jad dari siksa Allah yang Allah telah sediakan. Makanya orang kaya banyak infaknya, sedikit zakatnya. Orang miskin sedikit infaknya, tidak ada zakatnya. Makanya orang yang berinfak walaupun sedikit tujuannya untuk apa? Untuk selamat dari api neraka. Jangan pengen kaya. Kalau soal kaya, Allah yang akan takdirkan, Pak. Pengennya selamat dari api neraka. Tapi rumusannya orang berinfak, yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi kaya dari yang maha kaya Allah. Itu hebatnya orang berinfak. Karena setiap pagi turun 2 malaikat kepada orang yang berinfak ya. Jadi demikian ya. Udah salam selesai itu Pak. Nah, jadi sholat itu penyelesaiannya adalah salam. Kalau haji penyelesaiannya, tahallulnya adalah di mana kita dicukur rambutnya, dibotakin. Ya, gitu. Baru kita balik lagi nanti ke Mina, enggak? Mau napar awal boleh, mau napar sani boleh. Ya, itu. Biasanya napar awal kalau pejabat-pejabat yang sibuk. Kecuali pejabat yang enggak sibuk. Tapi sibuk enggaknya bergantung kemauan nih enggak. Gitu. Karena haji itu ya bergantung pembimbingnya. Betul ya. Bergantung pembimbingnya. Maka cari pembimbing-pembimbing yang sunnah, Pak. Ya, demikian. Ini kunci sholat, bersih, pengharamannya adalah takbir, penyelesaiannya adalah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Ya, dan Imam Ibnu Majah disebutkan pengambilan nomor hadisnya, yaitu di nomor hadis 275. Kemudian poin
ya berikutnya, yaitu kedua, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Masya Allah ya. Mengucapkan takbiratul ihram, yaitu ya, kemudian takbir perpindahan dari gerakan, ya, dari gerakan-gerakan berikutnya, dan mengucapkan salam. Di antaranya Sami Allahu liman hamidah, ya. Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allah, Pak? Allah telah mendengar liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Makanya begitu habis Sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana ya Tuhan kami, lakal hamdu, hanya untukmu adalah pujian. Dan Allah senang dipuji, Pak. Allah senang dipuji. Dan Allah telah mendengar bagi orang yang memujinya. Masya Allah, ini hebat, Pak. Sholat itu hebat. Allah dengar. Dari sekian banyaknya orang yang sholat, Allah dengar. Padahal Allah ada di mana, Pak? Di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Dan yang memikul arsy itu, ada riwayat yang mengatakan 4 malaikat, ada yang mengatakan riwayat 8 malaikat memikul arsy. Arsy itu, Pak, lebih besar daripada bumi. Dan bumi itu ya sangat kecil dibandingkan arsy. Diibaratkan bumi itu dengan arsy ibarat kalau kita buang cincin di padang pasir. Masih lebih besar apa? Arsy ketimbang bumi. Nah, kita ini bagian daripada bumi. Masya Allah, sangat kecil, lebih kecil dari yang kecil-kecil ya. Tapi ketika kita mengucapkan kebesaran Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, gitu ya, itu Allah Maha mendengar. Waktu mau sujud. Waktu kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan Rabbana lakal hamdu. Oh, nikmat ya. Kita lihat dalilnya. Jadi ini kewajiban salat, mengucapkan takbiratul ihram dan takbir perpindahan dari gerakan-gerakan berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, yukabbir hina yaqul summa yukabbir. Ya. Beliau mengucapkan apabila sudah berdiri, beliau mengucapkan apa? Takbir. Ketika berdiri. Iza qoma, apa ya? Begitu berdiri takbir. Allahu Akbar. Enggak pakai usolli fardul maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nabi enggak pernah ajarin, Pak, yang begini. Ya. Sahabat, tabi'in. Melainkan kita mendapatkannya dulu di pengajaran buku sholat, Pak ya. Diduduk kelas berapa? SD. Tanpa ada riwayat, tanpa ada sanad. Terus kita ikutin sampai hari ini. Banyak, Pak, yang mengucapkannya. Maka di sore senja hari ini jelang maghrib kita duduk hadir mendengar sabda Nabi, Pak. Langsung nih. Nabi kata Abu Hurairah, idza qoma, apabila beliau berdiri, ila shalah, untuk mendirikan salat, yukabbir, beliau langsung bertakbir.
Ya, hatta yaqumu summa yukabbir. Kemudian bertakbir ketika akan ruku. Ya, hina yarka'u. Ya, summa yaqul. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Ya, pada saat apa? Pada saat beliau ya mengangkat tulang beliau minar ruku, daripada ruku. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada hadis, Pak, yang selain daripada hadis ini, yang mengucapkan sami Allah siapa? Imam. Lalu kata hadis lain, Faqulu Rabbana walakal hamdu. Wahai para makmum, sahabat, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak lagi ngucapin sami Allah. Yang ngucapin sami Allah cuma siapa? Imam. Nah, kalau kita sholat sendiri, ya berarti kita enggak imam, enggak makmum, namanya sendiri. Di antara sholat sunnah, ya kita ngucapin sami Allahu liman hamidah. Kita ngucapin juga Rabbana walakal hamdu. Lupa ya. Rabbana walakal hamdu. Karena kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat jadi imam, hanya imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kelanjutan hadis, kata Nabi, wahai para makmum, faqulu Rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah oleh kalian, wahai para makmum, Rabbana walakal hamdu. Tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup siapa? Cukup siapa, Pak? Imam. Tapi di sifat sholat Nabi Syekh Albani mengatakan boleh makmum mengucapkan sami Allah. Gitu. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Imam juga Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang wajib, Pak, yang wajib adalah tumakninahnya. Wajib itu. Tumakninah. Ya, soal sami Allah ada hadis, berdasarkan hadis ini hanya imam saja, makmum tidak. Ya. Makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi ada hadis lagi, makmum boleh mengucapkan sami Allah. Karena dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Syekh Albani, ia menyampaikan hadis, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebagaimana kalian melihat orang-orang yang melihat aku sholat. Siapa waktu itu? Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu, Pak, ya. Yang penting, Pak, tumakninah itu wajib. Maka di sini dikatakan hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Summa yaqul, dan ia mengucapkan wa huwa qa'im, di mana beliau dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamdu. Ya apa? Rabbana lakal hamdu. Rabb kami, untukmulah alhamdu, yaitu pujian. Summa yukabbir hina yahwi, summa yukabbir. Maghrib ya, Pak? Belum. Ya. Kemudian bertakbir ketika mengangkat, ya. Lalu bertakbir ketika akan sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala. Jadi angkat kepala takbir, Pak. Ya, tapi takbirnya jangan lama-lama. Gitu. Karena kalau makmum, ya, itu tidak boleh ngebaringin imam. Makmum tidak boleh ngeduluin siapa? Imam. Melainkan makmum
harus diawali oleh imam. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar sampai barnya selesai, baru kita Allahu Akbar. Karena imam dulu baru makmum ya Pak ya. Depan dulu baru belakang. Jangan ngebarengin imam. Kayak angka 11. Angka 11 kan bareng ya Pak. Bareng tuh angka 11. Karena akan berdampak kalau kita ngebarengin imam, khawatirnya kita mendahului imam. Dan orang yang mendahului imam pada hari kiamat, kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ya Allah, ketika dibangkitkan, ente dekat ana dekat ente. Misalnya ya di sono ketemu, enggak? Di sono misalnya ketemu ya, Masya Allah. Ini orang nih yang dulunya tukang ngeduluin siapa? Imam Pak. Ini makanya belajar sholat wajib penting Pak, harus. Sahabatnya belajar sholat Pak. Makanya takbirnya kita jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Sami Allah. Panjang bener. Ada makmum yang gak belajar sholat, udah pokoknya ikut-ikutan aja. Gak sabar dia ngebarengin imam. Akibat ngebarengin imam, ngeduluin imam. Kalau kita ngelihat orang seperti itu yang hadir sore hari ini, jangan diem aja Pak. Tegur. Tapi baik-baikin negurnya Pak. Jangan dibiarin. Kesian dia belum tahu. Kita yang udah tahu hari ini. Sore hari ini. Karena kata Nabi, idza sakatta anta wa sakattu ana. Kalau ente diem, saya diem. Pamata ya'rifu jahilu sahiha anis sakim. Kapan orang jahil bisa mengetahui yang salah ya terhadap yang benar? Yang benar terhadap yang salah, enggak tahu. Kalau ente diem, saya diem. Makanya hikmah besar di satu tempat ada majelis taklim. Itu akan menyelesaikan masalah ibadah-ibadah kita Pak. Sebelum kita dihisap oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Masya Allah saya baru tahu. Itu hikmahnya menuntut ilmu. Ya, supaya kita tahu apa yang kita amalkan selama ini. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu Pak, duduk, hadir, sampai kita keluar, pergi, karena majelis udah ditutup, itu kata Nabi, malaikat akan berkata, hatta yuqalu lahum, sampai dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, apa? Wa qad ghafarallahu lakum dhunubakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sebab menuntut ilmu. Kemudian, wa buddilat sayyiatikum hasanat, Allah ganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan. Dulu kalian salah, tapi sekarang kalian sudah benar. Karena menuntut apa? Ilmu. Coba Pak, kalau kita nggak nuntut ilmu, dari mana kita tahu kalau itu benar? Dari mana orang nggak nuntut ilmu? Tapi kita akan tahu kalau itu benar karena sebab menuntut ilmu. Dan kita tahu kalau itu dulu kita anggap benar, ternyata setelah kita menuntut ilmu, nggak taunya salah. Udah saya nggak lanjutin kesalahan gitu. Tapi istimewanya, wabudilat sayyiatikum hasanat. Allah ganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan. Itu hebatnya orang menuntut apa? Ilmu. Jadi makanya mulai sekarang nih, kalau sudah berdiri, langsung aja Pak. Takbir, Allahu Akbar. Kalau jadi takbirnya pendek Pak ya. Allahu Akbar. Enggak panjang. Boleh kata Syekh bin Bas sekalian niat. Aku niat sholat zuhur. Kalau waktu zuhur. Kalau asar, ya asar. Allahu Akbar. Aku niat sholat apa? Asar. Kalau maghrib nanti nih. Allahu Akbar. Sekalian aku niat sholat maghrib. Begitu juga isya dan subuh. Karena kata Syekh bin Bas, innamal a'malu bin niat. Setiap amal harus disertai niat. Makanya niatnya enggak panjang-panjang.
aku niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Buar, Masya Allah. Jadi akhirnya takbirnya panjang, Pak. Ya, karena Allah di dalam hatinya, aku niat sholat zuhur menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Buar, panjang banget takbirnya. Padahal takbir yang boleh panjang hanya takbir di waktu azan. Ya Pak ya? Kalau orang azan takbirnya panjang nggak Pak? Panjang. Qomat, panjang apa pendek? Pendek. Kata yang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, pendek. Itu ibrah, pelajaran besar Pak. Sekiranya yang qomat itu panjang, Allah, domelin gak ente? Lo domelin sama dia. Ente azan lagi ya? Oh. Makanya takbir sholat juga pendek Pak. Allahu Akbar. Gitu. Selesai baru kita makmum. Allahu Akbar. Ustadz, di kita enggak. Takbirnya imam panjang. Allah. Tetap prinsip kita Pak. Kita sudah meyakini ini imam kurang paham. Pasti kalau ditegur melotot. Kalau enggak nyolot. Enggak. Aduh bagaimana ya. Mesti disampaikan. Pak Imam, takbir yang boleh panjang. Takbir apa Pak? Azan. Imam cukup. Allahu Akbar. Kalaupun kita kedapatan imam takbirnya panjang, tetap Pak, biarin imam. Sampai kapan dia panjangnya? Jangan kita barengin dan jangan kita duluin. Dan jangan kita tinggalin. Oh ini imamnya bahlul nih, gue tinggalin. Gak boleh. Tetap ikut sholat bersama siapa? Imam. Gak boleh munfarid, misah-misahin diri. Tapi Pak Imam belum paham sunnah nih, ntar dah kita baik-baikin. Paling enggak suruh hadir di majelis apa? Majelis ilmu Pak. Insya Allah. Sudah masuk waktu maghrib? Belum ya? Belum? Masuk? Masuk. 2 menit lagi? Cukup ya? Ya cukup sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat kita. Tentang pengajaran ilmu sifat sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.